lamun diceplok paling luhur jadi sabaraha 5.000 paling mahal, tidak akan lebih dari itu. Tapi kalau dia kemudian menetas dari dalam lalu jadi ayam, anak ayammu tinggal tos dijual 10.000 anaknya teh kamu dibulas lah anaknya gini aja soalnya ada 2 anak ayam di cek lah itu kan anu mahal lain ayamnya cek. Tapi dia kan mahal karena hidup, dia hidup kan besar, kemudian diparaban lagengan nepikeun ka ayam-ayam anu tadina ukur dica 10.000 5.000 dia akan menjadi 50.000 sakilo jadi 25.000. Kenapa? Karena apa? Ada kehidupan dari luar, dari dalam. Moal naon lamun targetna di luar mah didorong di luar moal naon. Lamun ibu ayeuna bapak bahagia karena ada yang kasih ini, itu kan cuma sebatas itu. Tapi kalau dorongan dari dalam juga ada rezekinya yang datang, ada pahala dari Allah, semua berawal dari itu. Makanya nanti bapak ibu kumpul kita di sini, dorongan dari mana? Dari dalam. Jangan didorong dari luar. Ya, manjak dilipat dari mana tanggal 1 di tanggal 2. Begitu tanggal 20, mani acan. Tanggal 20 mana udah SPA gajinya gitu. Bapak masa dilipat TW tanggal 2 ke lobaknya. Itu kan dorongan dari luar. Dorongan dari luar kan tidak akan itu akan sesaat. Tapi kalau ibu dorongannya dari dalam, rek salaki tanggal sabaraha wae beungeut mah anggapan kudu pantes. Kenapa? Jangan sampai wajah ibu tergantung tanggal. Tinggal ya, aja itu tanggal lagi, glowing ya. Tanggal hiji ya anjing. Awas tuh di tanggal kolot, tanggal pangkolot, tapi anjing kan dari tanggal hijinya beda kan tinggal. Tapi jangan sampai begitu tanggal 2 tadinya glowing. Ya. Nah, Ustaz awali dari sini. Kenapa? Ibu karena kita ngaji itu di mana-mana. Sampai tidak terkontrol bahwa ternyata satu hari usia kita itu ternyata habis dipakai doa dulu bagus. Tetapi harus muncul dari kesadaran dari dalam. Kalau tidak muncul dari kesadaran dari dalam, ibu capek karunya ke rumah incu di Anda, nah ini Anda, orang di dia lagi, namun udah kita sama tidak ada darah dari dalam, maka itu tidak atau itu akan seperti busa, nol semuanya. Untuk itu bisa tekankan potensi ini lakukan dari dalam. Yang kedua, apa yang menyebabkan orang itu dia tidak berubah? Ada 4 poin. Nah, hidup nanti terubah-ubah. Bu, ibu bapak nuturkan 4 poin dia, saya yakin bisa. Suami nanti yang tadinya dia itu usahanya kemudian tidak maju, bakal maju. Anak yang tadinya tidak soleh bakal soleh. Anak atau kemudian keluarga kita yang tidak harmonis bakal harmonis. Selama apa? Selama tidak ada yang menghalangi 4 poin ini. Karena saya memahami dosa dikeuyeuh ge eta teh naon sababna? Aya 4 saja gitu. Udah ngelakuin dosa eureun naon sababna? Apa aya 4? Tapi aya terus dikeuyeuh naon sababna? Oh apa? Nu 4 eta jadi amalkeun urang. Apa yang menyebabkan orang itu menjadi tidak berubah dalam hidupnya? Itu ada 4 poin. Pak Ustaz, bernansib maksudnya hujan-hujan ke masjid, sholat kita, naon margina, kasaba aya nu 4. Tapi nu 4 nanti aya insya Allah. Jadi ibu bangun nanti, yang 4 ini sampaikan kepada suami kita. Kumaha kewe dulu nama duka ilaha, da urang ge apal hidayah. Naon sababna? Sabab dong masakeun hidayah nu roba urang, tapi teu we. Da hidayah mah tanggung jawab Allah. Urang mah ngadugikeun hukum. Mulih di dieu ngabaso, jadi beunteun jeung teu urusan lain, nu penting ngabaraso heula we. Nah, kita tahu ibu baru pulang dari sini kita mau kemana? Mau makan ini silakan. Kenapa? Urusan dia berpenyakitan tidak itu bukan urusan kita. Kenapa? Karena kita tidak tahu. Apa urusan yang pertama? Ini yang pertama adalah apa? Ezing God out. Anda tidak menempatkan Tuhan dalam diri Anda. Itu namanya ego. Ego. Ego itu kan bahasa kita. Itu artinya kalau dirinci, ego itu adalah ezing God out. Tuhan tidak ada dalam hidup saya. Saya tidak butuh Tuhan. Ego teh itu. Kenapa? Aya jamin ego. Bapak teh di bejaan teh di ego wae. Artinya apa? Dia tidak menempatkan Tuhan dalam hidupnya. Awas Bu, anu disebut ateis teh aya 2. Aya ateis teu percaya ka pangeran, aya ateis anu tidak menempatkan Tuhan dalam dirinya begitu.
Pokoknya nu gini kan, Pak, aku usaha tehnya bari di badan ibadah, ngarang barokah, usaha mah tong mamawa pangeran, tong mamawa agama, tinggal itu, anu teu barokah agama ge balaleungan, eta itu disebutnya apa? Edzin gad'al. Orang yang ego tidak menempatkan Tuhan dalam hidup dirinya. Urang maca cana kalau ka mana wae ge. So geura ibu nuju senang, tapi kalau luar Allah teh. 1, 2, 3, kiri, kanan, mana Allahnya? Dijalikeun we Allahu Akbar. Akala kudu dijalikeun bae. Ya, tempat betul bu, itu karena begitu. Sakapan kurang pohon di baju ge sudah telain anak, budak sudah telain ini. Coba gerak 72 nilaimu. Namun 27 pantas. Ada 72 nilaimu. Aku terjadi enak ya. Nah pada mana? Pada senang. Nah mana yang asuh itu? Sahur pelatih tidak nilaimu. Kau minggu putih atau pelatih teh. Nah sababnya karena dia pinginnya begitu. Tapi macing telena 72 itu umurnya. Namun 27 mah pantas. Dan 72 mah boro-boro aki-aki sing teh domage nu kabitan. Tapi kan dia terus aja dia bilang kenapa? Karena dia ego, neutral kieu. Nah, terus dingange ajurna, lain teu meunang senang. Sosipun ge, saya tidak pernah melarang, silakan ibu mau sehat silakan. Ya. Tapi saya kemarin ngaji di mana tuh? Anak khusus, dia itu apa? Komunitas jumba-jumba. Jumba. Rasanya rumah-rumah. Tete anu hayang langsing dah gini belum hayang langsing ditinggalin teh kusimpul gitu hayang langsing tapi awak nanti ku ngaduk baru dia sehingga langsing teh dia udah berapa tahun udah ini senang lupa udah mau 8 tahun buat apa katanya supaya suami katanya senang supaya suami katanya kita lihat dalam badannya langsing baru dia iya katanya nggak senang nama 30 menit ngan buat terangnya buat jam setengah mau ngaletikan itu tapi dia ada kemauan makanya pertama itu lebih ngaji pertama itu pakaiannya bebas karena habis senam langsung dia langsung ngaji itu ditaruh kapal tenunggulat itu teh nah kusip mikir nanti ya pertemuan yang kedua Ustaz nggak mau melihat begini bukan apa-apa masalahnya nuka hiji cing teh barau kesan kene anu kadua cing teh udah teu parahan teh satu make kieu atuh jadi ka usah teh para ruku cing teh asa ningali nya udah teu parahan gua atuh asa ningali orang mulai sekarang dia kalau dia senang itu dia bawa baju khusus untuk ngaji nah itu kan lumayan kenapa ada perubahan dia tidak ego kan ini ada perubahan coba kalau ego begini wah pokoknya senang usah teh ngisi mah pokoknya abdi mah yang ieu we ngaji dia edzin gad'al Tuhan tidak ada dalamnya si manu tadi begitu sarua mah Tuhan yang aku mulai ada pantas yang besok dan mati pun dan ada panjang umur senang mati memang geus 72 panjang pelatih nama 20 tinggal cangkang 72 ya kenapa? Karena pelatih senang belum tentu lebih sehat daripada orang yang senangnya ya walaupun kelihatan dia itu bagus badannya tapi belum tentu dia jiwanya juga bagus begitu makanya sok mawin deui sok tentos atunya urusan kamu sakali dewe ayeuna sih bisi gua bisi mau ayeuna sih terakhir gitu nah itu tadi kenapa karena dia edzin gad'al Tuhan tidak ada dalam diri jangan tempatkan Tuhan dalam diri kita nikmat sekali insya Allah kita akan ada perubahan insya Allah ada perubahan kenapa? Karena kata kuncinya itu jadi lama orang pada itu libatkan Tuhan ini. Bagaimana caranya Ustaz? Karena kita tidak tahu ini air dari mana, ini air seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Beres. Kenapa? Tuhan dilibatkan dalam hidup kita. Dan ibu bapak pasti ada perubahan. Kalau ada suami ataupun keluarga yang taat, nganter-nganterkeun barang datunya kade ulang-ulang bari sholatnya. Senang mama aku sholat ulama senang senang mencapai target ego udah pengen ego kurang kali itu enggak aku ada sholat paling 3 menit kaset nuju iya we nuju panas sok ka masjid heula senang mah engke dicarekan kudu nungan berarti Tuhan tidak ada dalam diri
dirinya, tapi dudungan teman ayat ini. Saya bertemu dengan orang tua yang anaknya tukang nganterin paket, tapi begitu disuruh sholat jawabannya gitu. Apa? Itu aja. Tuhan tidak ada dalam hidup saya. Kenapa Fir'aun itu dia itu kenapa Fir'aun begitu dia dihancurkan ku Allah? Karena dia ego. Apa? Tuhan tidak ada dalam diri Fir'aun. Tuhan tidak ada dalam jiwa Fir'aun. Malahan Fir'aun lebih tinggi itu ngaku pangeran sama itu. Maka lamun ayat itu lemah, iya loba doraka ayeuna. Lamun teu satingkat jeung Fir'aun mah tong lebar gitu. Ini kabar bu dosana sarua ini sakalian sudah Fir'aun. Ini hari Fir'aun sakalian aku pangeran gitu. Ieu mah saeutik kira coba. Cing kita sakalian. Kenapa Fir'aun itu apa? Satu, kenapa dia itu mengeluarkan atau egonya tinggi? Satu, Fir'aun itu turun manusia karena Fir'aun benar dekat turunan. Jelema nu pabeunghana di dunia hiji Qarun dua Fir'aun. Tapi masih kalah oleh Nabi Sulaiman. Fir'aun kan begitu. Sehingga jelema nu baladeung karena namun dibimbing kalau egonya tinggi, dia tidak mau mendengarkan ceramah. Dia tidak mau mendengarkan lantunan ayat kursi Al-Quran. Kenapa? Karena sudah ada harta. Sudah ada harta. Dan rata-rata 70% anu ngaji mana? Ya, nu menengah ke bawah. Saya tidak, tapi apa? Enggak apa-apa. Yang penting jiwa kita bagus. Nah, enggak ada itu memalaya waktu ke ngaji. Nah, sebabnya hambalannya wae. Hambalannya gitu isu berbeda kamu tinggal tapi saya tidak polis bahwa itu. Kenapa? Saya tidak menyebut ibu-ibu bisa juga. Tetapi kita ada apa? Kita menurunkan ego itu. Mereka tidak ada Tuhan dalam hidup. Tinggal ngebaladeungan mah, tinggal ibu. Sakapun tong boro-boro wau jeung jelema jeung awak jeung alom teh wau sakitu. Kemarin ada kasus yang meninggal sudah 3 bulan guru istrinya meninggal dan busuk. Ya. Begitu dibuka usalakina di kamar saat pemajikan ngagoler dengan tosek. Ini udah habis, tinggal kerongkong gitu. Ternyata tidak dilayat 7 bulan. Tinggal gitu. Efeknya begitu ngobrol teh jeung tetangga, teu wau jeung jelema. Dia sering ke sana kemari ke luar negeri, barusan ke luar negeri balik deui, tapi tara wau sudah apa gimana baru pulang dari Perancis, dari Tokyo, dari mana begitu. Ya. Jadi lamun ngalaku mobil aya tetangga di dieu tara dibukakeun pantau. Si kaca mobil tara dibukakeun sababna karena dia tidak mau kelihatan oleh orang yang lebih rendah dari dirinya. Mawarna gitu tanya. Cing kita punten ku nyumunkeun di sholatan ka simkuring. Punten kira-kira daek moal nyolatan geus 10. Urang mah ulah kitu. Ya, tempatkan Allah dalam hidup kita. Di mana ibu beunghar sok kudu naon, kudu emot kalau masih hanana. Di mana urang menuju terpuruk, maka kita pun harus ingat kepada yang mengambil enteng hidup masa itu. Maka budak mah ajarkeun kudu sagala bentuk sakitu. Lain sagala bisa, kudu sagala bentuk budak tong sagala bisa. Mun sagala bisa budak ibu karimu sakitu. Ribu budak sagala bisa. Naon sabar moal aya waktu keur ngurus ibu. Alhamdulillah pun anak mau usaha segala biasa, iya biasa, osok ngurus ibu, dah taras nada, dianggo kuyu, tinggali. Tapi lamun segala bikin udah bakal aya we gimana? Naon sabab naon we digaan. Iya kan kalau segala begitu mau pada mana? Perlu lah gerendam. Nah gitu. Kenapa? Nanti ditakdirkan kan tidak tahu anak kita. Kalau dia segala beki, budak lamun segala beki ditakdirkeun beunghar, geus segala beki. Ditakdirkan miskin, dia segala beki, sakitu. So, ajarkan ka budak. Mata kayak mulai dia, dia cek ustaz, kudu segala beki. Nah, paman kita apa? Budak teh engke bakal pimengan dari jeung teh. Nang ada segala beki insyaallah moal hirup teh moal hese sakitu. Dan itu betul. Dan ini ajaran orang tua dulu kepada saya. Cuk, kudu segala beki. Ngarah naon? Ngarah babari hirup nya. Ayeuna teh naon we digas. Nah, oke, asal ayam kan tuang menang. Ayeuna segala beki ka udah ada nama naon atuh. Ya. Coba segala ayam, segala terbegi rumah ada apa? Kan kirinya ayam lagi nubeungan tuangannya di tuh dia. Tapi ini enggak boleh, ini enggak boleh. Jeung teh naon atuh? Kayak gini aja katanya ada haram dia tidaknya nah kue anu siga kayu sing teh. Alhamdulillah ini boleh. Ada haram. Ya,
Beda saeutik lah. Jadi tempatkan dulu Allah, tempatkan dulu. Dalam hal kecil aja, jangan dulu yang besar-besar. Supaya kita terhindar dari dosa. Catat usadanya ya, tong kerap tinggi cek, ini ilmu bagus nih. Saya ilmu bagus nih dalam ilmu filsafat. Saya baca 2 hari yang lalu. Allah tidak akan menyiksa hambanya yang berdosa, tapi Allah akan menyiksa hambanya yang merasa berdosa. Tahu tidak? Maka ulang-ulang kita ini masalahnya. Allah tidak akan menyiksa orang yang berdosa, karena Allah itu pemurah. Allah mampu kalau ayat jelas boga dosa langsung disiksa. Emang bulan tidak dosa, jadinya langsung disiksa. Karena Allah itu tidak begitu. Tapi Anda akan disiksa dengan perasaan Anda bersalah. Ya. Terus merasa dosa, akhirnya dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dia tidak bisa melakukan apa-apa. Kenapa? Karena merasa bersalah. Saya merasa bersalah. Ada 2 faktor orang merasa bersalah. Dia disiksa dengan perasaannya, betul kan? Dan dia berhenti untuk melakukan yang baik. Kenapa? Karena merasa bersalah. Tunggu, lampuran berdosa, sunnah ke Allah. Mudah-mudahan ya Allah dihampura dosa abdi. Ibu jangan melakukan apa? Kenapa? Karena orang yang gangguan jiwa itu adalah apa? Yang dia merasa bersalah dalam hidupnya. Senang sieun abdi teh sieun lepas. Senang sieun abdi teh loba dosa. Ilai akhirnya apa? Dia tidak berkembang. Jadi yang menyiksa Anda itu perasaan berdosa. Bukan dosanya sudah tidak dilakukan lagi oleh kita. Cuman perasaan itu walaupun kita tidak berdosa, nutur-nutur wae karena otak. Nutur-nutur wae karena otak. Terus salakina geus maot. Tapi urang ngerasa dosa ka salaki. Padahal sudah tidak ada, dosa itu udah lewat. Cuman perasaan bersalah kepada suami yang terus mengantui itu. Terus gimana tuh? Ya udah aja. Suami sudah tidak ada, ibu punya dosa pada suami. Ya Allah maafkan suami saya, maafkan diri saya. Ibu jalan aja. Pikiran merasa bersalah hilangkan, karena itu yang akan menghambat kita berubah. Harus sopu, namun akhirnya jelema teu bisa maca Quran, lalu merasa begini. Ibu mau diajar Quran nang teu biasa, teh tidak bisa. Mau kapan dia bisanya? Ibu hadir dulu, masalah bisa dan tidak itu urusan lain. Cuman ibu hadir di sana menambah kuota orang-orang yang baik. Tapi kita jadi sarua segala rajak dan ibu bisa. Saya ajarkan begitu supaya tidak dibeban dalam hidup. Tanya loba beban juga eta. Jadi disiksakan yang kudosana, disiksa dengan perasaan berdosa. Dugikeun ka ira lagi maju atuh. Emang ari kiai ku gaduh dosa. Ustaz dengan dosa, Ustaz juga dosa, tidak mengikuti perasaan kenapa? Karena saya bisa melakukan yang baik, begitu aja. Tolong mikir ke Palestina, dulu kalau kasih lantas, kalau ke Palestina, tinggal di bulan arek ngaji wae, cuksa, geranya doa ayat cuksa hujan doa, saya mau kadir, ke Palestina hujan masih. Ya. Mereka itu tidak berpikir hujan, dibombardir kubur, dibombardir peluru. Siapa? Kenapa? Karena mereka yakin, walaupun mereka bukan berarti bersih dari dosa, tapi regret gue. Kenapa? Kalau saya mati, sudah tidak ataupun sudah berminta ampun pada Allah, mudah-mudahan saya jadi syahid. Oke. Oh, ibu berarti jadi itu. Ayah jelema ayah sieun, ya, ditantang peluru. Nah, sahabat itu. Dah urang begitu, urang tinggal hidupnya hujan masih. Ya, jadi itu udah ngaos nggak apa-apa, Kang Soleh, bapak macam Soleh, mama, nama era ngaji gitu, atuh bapak memberikan Kang Soleh, aku ngaji ya, ke mati Soleh, terus ngaji, ya aku jadi dokter, merasa bersalah itu yang tidak boleh, kenapa? Mengeluarkan Tuhan dalam hidup kita. Ya saya yakin ini, sok ibu boleh video deh dulu. Red asli konyaknya, dan jangan mama itu bersih tina dosa. Abdi mah jalan baik. Nah sahabatnya,
dosa nu ieu ku abdi keur disuhurkeun ka Allah, ieu abdi dudu ngalakukeun amal soleh. Sakabeun aya jelema amal soleh ieu anu salahna can bisa ditinggalkeun jalan. Ngaranna hidup begitu. Ngaranna hidup begitu. Coba ibu mau gimana? Kayak gini waktu mah terus bu, dia bakal beneran, dia bakal ketinggalan. Kenapa? Karena Allah akan mengampuni dosa apabila amal soleh lebih banyak dari kesalahan. Betul. Tuh, kalau mendingan, dia mau cai ide gampang, mau dia cai ide gampang supaya heran. Tong seblok, di seblok mana? Cairnya dihanapi ide kan? Bagaimana caranya? Air ini ganti. Kalau ini air kopi, ibu kucurkan terus 2 botol cairan, kayak gila soalnya, kantos tuh. Terus saya dibiarkan cair kopi, sok cobian di bumi, itu meraktekan dosa gitu terus saya dikucuran. Cair kopi sakit, siapkan 3 botol ini cairan. Ku ibu dikidupkan ku bapak terus, kayak gini calon cair kopi, lu hidup bakal kaganti jadi dia. Kenapa? Enak, ada disebut dosa. Tong langsung diseblokeun wae. Cara oge gaduh masalah ka urang tong mah kadidek. Ganti dari asal ieu wae kana orang ganti kudu ganti di kuruannya. Deui disarua ganti. Bener we minta ganti kopi. Kumaha kucuran ku ieu kieu terus. Sudah we kudu ka ilaha solehna. Kecuali kalau kata Allah Anda harus bisa karena tidak bisa disatukan. Itu beda lagi. Itu beda lagi. Saya kira bisa diusahakan mah kucuran itu enggak. 2 ya Bu. Tuh, lihat kayak taman. Yang kedua. Tadi ego ya. Nah, ulang contoh biji di rumah bijinya, ngarang waktu tidak ngerti. Lamun ibu bapak tidak mah di keluarga, tidak perlu khawatir karena cara Allah menyembuhkan orang sakit itu 2. 1, dikembalikan sehat. Yang kedua, diwafatkan oleh Allah. Itu semua juga. Semua dalam ayat jami, damang, gaduh panyawa. Ku Allah teh duit gede jadi sehat, damang. Ayatnya jami teh gaduh panyawa, terus dipupus ke Allah, damang. Jadi ada 2 cara Allah menyembuhkan orang sakit. 1, dikembalikan sehat. Yang kedua, dimatikan begitu. Ngan urang hadir wae jadi capek. Emang eta teh pun mau teh naon? Eta teh mau teh damang penyakitna. Cing, lamun aya nu maot nyanak penyakit diabetes, ari diabetes aya keneh mah. Moal dan geus maot. Moal tos damang eta teh. Engke ieu lamun jalmi ka surga moal bawa gula mah. Moal insyaallah. Kan di surga mah moal aya anu asam urat, anu kolesterol, anu darah tinggi. Makanya di surga aku tinggal loba darah tinggi. Coba di surga sebenarnya aya kolesterol atau mungkin itu mah kudu aya klinik. Lamun itu aya klinik atuh jelema kudu aya anu ngajagana, perawat jeung dokter. Atuh irahan mah kada ditu ngambaran gede mah. Artinya semua sudah dirubah oleh Allah. Cuman kita belum paham ke arah sana. Jadi nu kabaya anu disebut damang teh uih deui padahal mah ge damang. Mau teh damang. Pun guru kapungkur di pasantren debatkeun kieu, Pak Ustaz, ngantunkeun cenah itu teh cenah jamaah teh eta cenah sateru pun guru nyebutkeun kumaha? Hebat Allah. Ada mangkeunana teh kitu cara. Kenapa? Nah, Ustaz nangis damang mau. Heuh, santri nyebutkeun sanes damang mau cenah. Heuh, nya kita teh mau teh cakep. Cakep Ustaz mau cenah ieu teh. Heuh, cakep eta. Tidak damang teh ya dan terbuka sih mau. Kemudian kita mau cakep. Dengarti santri harita. Ayeuna mengarti ayeuna sing oh ini sabab enggak menjadi nganturkeun bahwa panjawat terus ijab. Tapi Red ka urang musuh. Ibu, ulang salam pan banyak itu. Da Allah ngadamangkeun ulang sakitu. Hiji, uih deui, nu kadua. Hayang mana? Yang mau tahinya dari yang dua mah Rabu sadaya tapi nggak apa-apa, kita kan jadi tahu ilmunya, kita aja jadi tahu. Yang penting apa? Jangan menghilangkan Tuhan dalam hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, yang membuat orang itu tidak berubah apa?
apa? Serakah. Iya, serakah. Jangan mana serakah. Bahasa Sunda itu serakah, tapi bahasa Indonesia serakah. Apa serakah itu? Orang dia itu anu tong boro-boro nu dirina, nu batu nu wae yatina. Kan akhirnya teh mulai lanjutnya TV teh jelema teh keur sarakah gitu. Sok ingat. Cing atuh geus boga saudara cari cing. Ibu melihat mereka makan enak di mana-mana, nu miskin nu mendingan boro-boro uang yang mau enak. Kenapa dia untuk makan hari ini saja untuk berpikir, tah hidup mah ulah sarakah. Sok bila dia bilang, kalau ibu punya uang 100.000, nikmati. Mungkin lebih, nah bere batu sakit. Kalau lagi kumpul dengan maka nikmati lebar-lebar. Betul ke sini mah ulah nabung, naon bisa mungkin geus gede apa beunang maot sakit. Ya, terus ibu atau sepuh apa atos mungkin nikmati mah hoyong asna lebar. Maka tuh misalnya dia sok kaki, lebar mah. Iya weh, nyocolan dia. Hidup ada ibu-ibu. Hidup ada ibu. Asli ya. Coba ibu dina iya Pak. Dina saku itu ada apa? 100.000 ibu kaget gitu. Ya, udah ya. Lima ya. Ibu kaget gitu. Teh jajan. Da atau sedekah tadi di masjid. Alhamdulillah kalau disodarakan dia mau beda-beda jajan nong dibawa di kaiman ke isu mah beda deh sakit dia mah lebar anjing kayak bakal sakit gitu ke isu mah aya deh kita sakit tuh 5 batu camilnya anu masyarakat dia tuntunan rumah nya stres atuh balik ka itu. Ieu mah teh tuntunan yang sorangan deungeuna. Dipikir ditinggal terbeake biayana keur ieu sorangan. Tah tadi atuh hidup mah kitu dosa. Dosa. Di bumi kalau tiung 5 di atas sadayana. Lu mau dipake 5 anak lain gaya. Coba ya terus tidak ada gaya. Jangan tanya itu, jangan lebar aku di bumi jadi angkot, masa ibu mengikuti pengajian dari 5 dipakai lain pantas lah bahwa saya juga di rumah ada kopi bukan 1 saja, 3 tapi menapal mah hiji. So, kapal ke 5 kaluhur gitu. Ya, mulai menampak mah. Ibu cepat tuh, bisa sih ada 3 kurang. Bukan gitu. Kayak terjadi di rumah nongsa. Saya membaca itu di televisi di boga sakalanya. Tapi begitu jebret, Anda ketika sehat mengumpulkan harta. Begitu harta terkumpul, beak usaha gering Anda ingin sehat. Terus dikumpulkan dengan sehat, ada mikir, ada loba, yang gering, geringnya sehat. Kali itu kali dokter kali orang sehat, nah juga sehat kali teh anu. Ayeuna geus gering dijual dibeli ke teh aya yang sehat. Maka menuju sehat nikmat. Saya tidak melarang ibu punten Pak, rek piknik dulu. Kalau bakal halana. Ya, ibu rek senam, kalau bakal halana, rek ngaji, ibadah. Jangan we kabehana anu penting mah tong maksiat sakitu. Yang penting tongkas sok jalan usung giling kurang ka itu kurang ke kebun binatang lebah hidup mayat gitu urang buat itu raos dari mas nabi di dewe di bumi aya ucing laras kucing teh binatang tapi yang tinggal di iman ada beda udah saya dapat pasang Ustaz boleh nggak ibu katanya nyanyi sok dengan naon asal ngeunahkeun we gua tapi kan kayak ibu nyanyi tau boro-boro batu urang we ngeunah katanya kenapa hidup itu kan tidak boleh dikekang tidak boleh usung nyanyi usung ieu kenapa yang penting usung jajan we
pulang di imam. Yang hari digiat-giat rambut terbicar-bicar. Udah bos ya, dilihat di rumah ya, jangan kemana-mana. Nanti kamu terbawa arus. Tidak boleh. Pada masyarakat sabun, yang dia senang tuangin terbawa. Jangan, udah. Kita panggil, tidak boleh ketemu dengan orang. Cici, lebar. So, saya ngomong ini asli. Kenapa? Kalau Pak Komisi 7 dan anak. Oh senang tadi tidak dilarang. Nah, justru dilarang bikin ngamuk. Orang awal kalau pada cari malah bikin ngamuk. Abu ya. Kalau itu bahagia kan ya? Ini bahagia. Alhamdulillah. Yang salah itu juga. Baik kembali ke ini. Ibu jangan dikekang dengan sesuatu yang Anda tidak dapat. Betul kan? Jangan dikekang yang Anda sesuatu tidak damai. Kalau Anda mau damai dengan melakukan sesuatu, lakukan. Yang penting Anda sedang tidak melawan Allah. Ya? Yang penting Anda tidak melawan Allah. Sampai ada yang betul. Bisa sih ibu eta sok naos tapi sok karapoean kembang. Asal iman we soalnya. Ya, jeung sesuai jeung lirikna. Ulah nepikeun ka tidak sesuai, kan begitu. Kenapa? Karena kita seringkali dilarang yang kita jadi tidak damai. Tidak damai. Yang penting menghirup lagi itu. Kenapa? Karena kita harus membana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati bahe urang mah cing ripuh di dunia ge, nu penting di akhirat. Ilmu di akhirat urang teu ripuh di sana. Nah, kalau di dunia itu catat. Nikmati di sini yang penting ibadah. Kenapa? Kita kan terus tidak melawan Allah dan kita beribadah terus. Nikmati yang ini kan begitu. Kayak umat bisa di surga. Mudah-mudahan ada hasil ibadah daripada di dia segala temuan. Sampai saya kemarin merapi anak yang dia tidak boleh membaca kabar nonton TV, tidak boleh bawa HP sama orang tuanya. Akhirnya apa? Si anaknya berontak. Ya. Ketika dia main ke tetangganya, itu lebih sadis jadi kalau buka. Segala dibuka di video ataupun videonya. Akhirnya apa? Nah, sahabat loba dicari. Padahal biasa saja, penting dikontrol kan. Oh, jangan nonton ini ya, jangan nonton TV ya, tidak boleh. Jangan pegang HP, tidak boleh. Hari bapaknya dia nyawa HP. Akhirnya gimana? Paham ya, ini paham dulu. Yang penting tidak serakah dan tidak mengeluarkan Allah dari diri. So, ibu ayah beri tenang, tolong ditahan. Sababna isi kabul maut dekat sampai itu. Saya kayak gitu senang umat Islam piknik kabar cuma ya selalu lalu gitu. Ulah apa mulai di sampai ayah ibu-ibu itu gigiran kebun binatang ditaruh ibu sok kebun binatang bisa. Nah itu gitu cakap jiwes nabi menaik karena pagar jiwes dan cakap jadi ibu ngami naik pagar jiwes nolong ditinggalin tidak gitu. Nah jadi hidup itu begitu. Nah usah ada beda, beda. Ibu jangan memaksa kalau tidak damai, jangan memaksa. Itu kan harus damai. Ya. Akhir segala ulah usalaki. Ya. Padahal apa? Suami yang pintar dan cerdas itu adalah yang membuat istrinya damai. Itu. Yang penting tidak keluar dari koridor. Itu salah. Gampil itu. Katakan tinggal musim kuring di dia bu, dah beda dengan anu bebas dan bener anu katakan beda. Beda, saya memahami dulu, saya pelajari dulu. Makanya saya selalu mengajak ibu-ibu sok kalau ingin healing, kalau ingin belajar agama, lalu sambil kita refreshing. Pesantren holistik ini sudah memfasilitasi. Malahan nanti saya akan buka daycare khusus bagi ibu-ibu yang ingin dia itu dilayani dengan total di pesantren tanpa diganggu oleh siapapun, dilayani oleh kamu, makannya, minumnya, mainnya, dilayani sambil dia sholatnya,
diperhatikan, tidurnya diperhatikan. Udah, saya buka itu daycare rahasia. Ya, di pesantren Boys. Kamu nama kayu. Karena saya banyak yang mengeluh, Pak Ustaz, tapi masih biasa mana di bumi saya buka ini jualan daftar jam 9 bahagia karena di sana bertemu dengan teman sebaya ngobrol. Udah sholat dulu saya suruh di teras ngobrol. Itu bahagia. Yos Ustaz ngomongin batur kan baik. Nah sababnya asal ayah batur ngomongin. Dia ngomongin batur kan asal ayah batur ngomong sarangan kan bingung. Ibu ngomongin batu nanya asli ada haluan. Jadi ngomongin batu mau banyak batu. Jadi kayak itu nasihat. Kau yang ngomongin batu sorangan, jauh satu saat. Kamu ada siapa di sorangan tuh? Cuma yang dibicarakan orang lain apa? Kan belum tentu yang jelek ngomongin batu mana? Ada mengenal, mengenal mana gibah. Hari ngomongin batu udah tenang lah. Ibu nuju ngariung, katanya bisa tujuh kan ngomongin usah tujuh kan? Nah ya tak dosa, tetap lagi ngomongin ustad. Kajaba kalau ibu mencari kesalahan untuk membuat si orang yang diomongkan itu dia itu didolim bab itu. Kan ngomongin masih ada kurang malah nanti biaya artis balik ngarobrol. Oh si adanya gitunya, nyapa ada kesalahan. Ya. Itu jadi harus ada yang dibereskan dalam pola hidup kita sebetulnya. Ada hal-hal yang jadi tekanan tapi kita tidak damai. Nah begitu ya. Ngomongin batur dosa, usah. Nu dosa mending ngomongin batur. Anda hasut pada orang itu sambil diomongin. Anda hasut ngomongin batur, sawe. Jadi kamu udah lagi satu emosi. Bu, puntennya untuk menambutin kasih ibu itu karamaya sawios udah ngomongin narang kekatipu dari kuno eta ngomongin batur dosa eta ngomongnya ya tapi lamun ibu nerangkeun ka ulah jelema ieu teh karamaya ka eta mah beda urusanana ibu neueun gawe udah neueun gawe nah itu yang kedua jangan serahkan itu kau serahkan. Makanya jangan bikin suami itu mengalahkan jauh suami itu sengsara. Anda pulang lebih kamu batin salah kita, aku batu pulang seorang dia. Kalau kamu pulang aku batu seorang. Nah kita ini nomor 2. Paham ya? Ya udah ke kontrol. Alhamdulillah ya. Bapak ibu simpul memang nggak sok. Kayak ini yang penting pulang keluar dengan koridor. Ya. Ini saya senang asal kan baik so. Nah. Ibu ngurus awak, banyak ulang. Ini tidak boleh katanya misalnya karena di sana dosa mah udah kayak naonan gitu. Apalagi ngomean banget dengan naon sok bae. Lu teu meunang mah karobah banget. Kalau dia dilaraskan kurang buku dan dicatokan di situ bisa nyatok sorangan, dicatokan begitu. Ya. Itu akhirnya makan bikin kasagala aya atuh. Ditinggalin teh berebet aya 28 rupa. Nyokelan dicuriga. Ibu mau ini ya tai curiga nih sama saya kabarnya 5.000 dicuri. Ya korong. Itu sampai semua dilayani. Mungkin kayak ibu pun di jam 8 bikin ke jam 12 kieu atau ini subuh bikin kaki di omnya sendiri balik keluar banyak saya sabar 500.000 dan beda saya larang enggak silakan ada asal air itu kamu bawa kemana kesorangan itu dekat kamu ya saya jadi kesorangan ya daripada mayakan itu biar 500.000 itu kurang kumarah pun kelan kesorangan itu mau dipanggil kan kubaturnya saya siapa yang larang enggak ada kenapa kan ini supaya anda damai supaya damai ya so, usah didoakan ya sehingga ragam ini amin kayak samudra amin ibunya nah so kenal kayak orang itu umur habis pada jalan-jalan ke Prancis yuk ayam ngedir
Ya, untuk ulah bikin tak urang maaf ya. Umur panjang, hidup ribu, tong borok-borok umroh, tong borok-borok tinggal di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Punten ya, ka kebon binatang becak pernah aja. Hidup tak asa deureut. Gerentung teh mau ditaruh teh, ari ibu harus dicanang sumpah kader teh. Kalau orang lain banget kasih. Tiga kritis sedikit. Apa yang membuat orang itu dia tidak berubah? Karena takut dia itu berkurang, takut kekurangan. Kurang teh loba kasih, lamun kurang sodako, eta teh kabayang bakal kurangan. Ya, kalau ibu makan, bapak makan, tidak perlu merasa kekurangan. Kenapa? Nanti diganti lagi sama Allah. Malahan ampun tentu nuan sakumaha tinggali urang makan satu piring tuh kalau dikeluarkan sapiring deui dikeluarkan sapiring deui ibu lamun mijil sapiring deui baru kapan sih gede video padahal orang tuang teh jeung nya isuk-isuk bubur jeung nasi goreng beurang bakso nya jeung sangu lebih sanguan bukan dulu kayak jeung sop ayam gitu ya sore coba begitu pluk teh suku segede ini. Pertanyaan kemana saya sana? Tentu ditanyakan, mau sahabat tentu, Allah harus diatur gitu. Cuma kita karena merasa ingin kekurangan, enggak, malahan melewih Allah dikeluarkan sawah. Hidup begitu. Kalau ibu merasa kekurangan, takut kekurangan, maka tidak akan berubah dalam hidup. Tidak akan berubah dalam hidup. Terakhir, takut kehilangan. Kalau tadi kehilangan, masih pertanyaan saya terakhir, kalau orang mati hilang tidak? Tidak. Ada, cuma berbeda tempat. Tahu usah kalau Bu, upami ibu ngaos, senal kemudian air nyokor, senal ibu ya kan? Ada, nantilah kalau nyumbang. Tuh, tahu usah kalau lalu digaya ibu kakak. Iya bapak, kayak bangsa nyokot pindah ke bangsa enggak hilang, enggak. Oh saya kehilangan, bukan. Anda sedang dipindahkan milik Anda kepada yang itu. Cuman kita takut kehilangan, jadi begitu. Asna tong ngaji deui sok leutik wae cenah. Kalau salah. Enggak akan yang di dunia enggak ada hilang. Dia ketika nanti dia meninggal dunia tidak hilang tapi berpindah. Nanti berpindah dia, berpindahnya. Saya punya ibu ya. Ibu saya sekarang ada atau di kampung. Saya tidak tahu ibu saya enggak. Udah tidak terlihat. Ibu saya hilang enggak. Tapi saya tidak tahu ibu saya lagi apa. Apakah ibu saya sedang lagi tidur, lagi makan, saya tidak tahu. Sakia gitu, goib tinggalnya. Padahal saya anak dan tidak jauh. Tapi kenapa saya tidak tahu ibu saya lagi apa? Anda kalau merasa kehilangan, salah itu. Semua tidak akan ada kehilangan. Suami meninggal bukan hilang. Tetapi suami sedang dipindahkan tempat tidur. Sekarang bukan di tidur. Tapi kalau ibu merasa kehilangan, tidak akan nyaman. Ketika ada takdir selalu bilang, selalu berontak. Kenapa harus kepada saya? Kenapa harus kepada saya? Tidak. Allah lebih tahu ini harus terjadi pada hidup kita. Sekali ini, kalau orang berbuat kebaikan, berbuat kejahatan dan dosa, kebaikannya tidak hilang. Tidak hilang. Cuma dia hanya menambah kejelekan saja. Ketika orang melakukan kebaikan, maka yang ini pun tidak hilang. Tetapi dia menutup supaya tidak terlihat. Begitu cara. Maka jangan banyak takut kekurangan dan takut kehilangan. Ya, saya tadi bawa mobil di sini. Mobilnya disimpan, tidak hilang. Maksud saya begini, kan saya pun cari kita mobil. Saya duduk di sini. Tapi apa? Walaupun maaf, suatu saat begitu ke sana sudah tidak ada. Oh, karena apa? Sama dengan saya lagi duduk di sini itu ada. Naon bedanya? So, naon bedanya? Sakit tubuh hidup tong tarik teh. Ini di luar ada yang jualan ini. Ibu nggak perlu kehilangan. Kalau ibu ingin memiliki, tinggal beli.
lamun teu kabeuli kumaha? Keun ada aya kene, kayak mun ngaji aya deui ya. Saya kira udah itu aja dulu ya. Intinya begitu. Ada bertanya. Kalau ada pertanyaan, dua aja dulu. Enggak, ibu-ibu bila ada pertanyaan, tapi sebelumnya ibu akan kembali, insya Allah ada panitia yang akan senduk ya untuk kelangsungan dakwah bersama nanti. Ada donasi program panti asuhan, MI, tahfiz Quran, obat herbal, herbal Al-Quran dan lainnya. Insya Allah akan ada panitia yang senduk ya ibu ya, semoga diniatkan untuk diri kita sendiri dan juga orang tua kita juga yang tentunya. Semoga untuk pertanyaannya 2 orang saja. Di mana ini mau bertanya? Langsung saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dari bertanya dan kemudian saya bilang, karena saya itu sering juga kalau sholat, rokaat itu suka lupa sama asar gitu. Tapi saya nggak tutup kaki lupa lagi. Tapi saya sholat itu saya kembalikan lagi, bolehkah itu? Asar lagi gitu boleh nggak itu sepertinya? Tapi udah sholat. Udah sholat, tapi karena sholatnya lupa rokaat kan harus tutup kaki, tapi karena lupa tutup kaki. Terus kan saya balikan lagi aja sholatnya, asarnya itu bagaimana menurut? Ya. Kak ada yang bilang katanya nggak apa-apa balikan aja sholatnya begitu. Ya. Makasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedua, mau nggak? Langsung kedua dulu ya. So, situ lagi. Mana yang belakang ada ibu? Ada? Yang mana? Oh ini aja. Assalamualaikum Pak Ustaz. Kalau kita ingatkan cucu ya, kan suatu itu suka 2000 Pak Ustaz. Nah, gimana cara supaya dia khusyuk atau gimana? Karena dikasih tahu kan dikasih contoh juga kayak gitu. Khusyuk. Supaya kita gitu gimana bisa. Kasih. Kalau sudah sholat, lalu ada yang lupa, kemudian ibu sudah sujud sahwi. Kalau udah sujud sahwi, nggak perlu diulang lagi. Iya, lupa dan sampai nggak lupa lagi, sekali langsung salam aja. Salam, belum sujud sahwi. Saya balik lagi asar gitu. Oh, Balikan lagi, dibalik asar lagi dia Enggak perlu. Nggak perlu. Kalau yang itu batalinnya gimana? Kalau yang itu nggak batalinnya gimana? Kalau sudah dilakukan, itu kan harus ada yang membatalkan. Kalau tidak batal ya udah. Walaupun itu tadi yang balikan dari tekanya. Tekanya itu sholat, pemilu ke 4 rakaat, udah teh yang punya hadiah asal usul udah. Tekanya. karena ragu-ragu itu. Ragu-ragu tidak harus membatalkan. Karena tidak ada yang membatalkan poinnya ragu-ragu. Ragu-ragu itu harus sungguh-sungguh. Begitu. Hampir sama kan punya. Ibu itu kan bagaimana dengan bagaimana agar musuh saya suka kebayang itu normal. Kalau di kode ada ya, satu tak di kode ada ya, kode ada ya. Gak ada kode sholat. Enggak, kalau kita akan kode lagi bisa. Udah. Enggak ada. Yang ada kode itu puasa. Sholat pun gak ada kode. Ya, udah itu. Walaupun ada pikiran-pikiran yang mengganggu. Lanjut ya. Oke, sudah ibu ya. Saya kira cukup kajian kali ini. Mudah-mudahan bertemu lagi nanti di kesempatan yang akan datang. Saya akan akhiri dengan doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terutama kita doakan keluarga ataupun saudara kita yang ada di Palestina yang membutuhkan juga doa kita, membutuhkan kemudian support kita. Allahumma anji al-mustadifina minal muslimina di Palestina fi kulli makan. Wasdud wat'ataka alal qawmid dhalimina fi Palestina wa fi kulli makan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Ibu yang telah memberikannya. Sebelum itu, ini Ibu
di Masjid Al-Muhajirin ini karena sedang membutuhkan karpet ya ibu ya. Maka untuk yang ingin info atau selanjutnya maka bisa menghubungi atas nama Pak Burhan atau Pak Angkos, bisa juga kepada rekening Bank BJB apabila ada yang membutuhkan. Yang nomornya 006 43 73 96 100 atas nama Ibu Maulana Muda. Bagi yang dengan info selanjutnya maka diperkenalkan kepada panitia. Ya, kepada panitia. Jangan lupa ibu ya, siapa tahu nanti ada dapur, sini ada dapur yang akan dibagikan. Ibu kenapa mau kemana? Mau ke dapur? Nanti kalau disebutin gimana ke arah ibu ya? Nanti satu. Kita sebutin dulu ya sebelum ditutup. Ada dapur yang akan dibagikan oleh saya Dalis. Yang pertama saya minta untuk yang sebutkan namanya Ibu Safiatul dari Ciburu, Bangka Kapadu. Dibayarkan ibu ya. Yang kedua Ibu Aintin dari Ranca Bentang. Ibu Aintin Ranca Bentang mana ada bu? Ada? Ibu Aintin ada? Enggak Kak Bayu. Yang selanjutnya ada Nui Sariwangi. Nui Sariwangi. Ada bu? Nui Sariwangi. Yang keempat ada Kristi Cihanjuang. Maka akan ada dapur prize yang dibagikan. Kristi Cihanjuang. Ada bu? Yang kelima ada Ibu Eti dan Cimindi. Ya, diulang ya. Ibu Safiatul Ciburu, Ibu Ayutin dan Sabentang, Ibu Nui Sariwangi, Ibu Kristi Cihanjuang, dan Ibu Eti Cimindi. Maka sama ibu. Atas ibu-ibu, terima kasih yang sudah datang kepada kajian ini. Semoga Allah memberkati kita semua. Yang itu dengan baca Alhamdulillah sama-sama. Alhamdulillah dan kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita bertemu di kajian selanjutnya. Semoga semuanya sehat walafiat ya Bu. Sudah? Ya maka dibawa dulu. Semoga ini bermanfaat.
Ada tak dibeli. Oh, enggak. Assalamualaikum.